Kami, kata pendakwah tersebut, datang dari Bandung kemari karena tergerak oleh sebuah realitas. Suatu hari, karena saya punya keterampilan berkomunikasi dengan bahasa isyarat, bertemu dengan kawan-kawan yang seperti ini, saya bertanyalah dengan bahasa isyarat itu, apa yang mereka tahu tentang Islam? Allah itu siapa? Muhammad itu siapa? Apa jawaban mereka? Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Itu status terhadap orang kafir. Siapa yang kafir ini? Sampai dakwah pada mereka tapi menolak. Nah, bagaimana bila ada orang non-muslim, mereka tidak masuk Islam bukan karena tidak mau, tetapi karena tidak tahu, tidak sampai dakwah. Apa statusnya? Allazi balaghathu da'watul islamiyah, orang-orang yang telah sampai dakwah Islam kepadanya. Wa rafadaha an ilmin kafirun mukhalladun fi nari jahannam. Lalu dia tolak dakwah Islam tersebut padahal dia tahu, maka hukumnya adalah orang kafir, statusnya kekal di dalam neraka jahannam. La hujjata lahu yaumal qiyamah. Nanti hari akhirat ketika ditanya oleh Allah, kenapa kamu tidak beriman? Dia tidak punya alasan, dia tidak punya hujjah. Maka Allah utus para rasul, Allah perintahkan rasul ini untuk berdakwah supaya orang-orang kafir tidak punya alasan hari kiamat. Inna nahnu an hadza ghafilin. Dulu kami tidak tahu tentang hal-hal seperti ini. Bukankah kami sudah utuskan para rasul? Bukankah kami sudah kirimkan para ulama? Bukankah kami sudah terus para dai? Tidak ada alasan untuk menolak bahwa saya tidak tahu ya Allah. Ammal ladzina lam yablughuhumul islamu lisababin minal asbab. Adapun orang-orang yang tidak sampai dakwah Islam kepada mereka karena satu di antara sebab-sebab yang banyak tersebut. Salah satu sebabnya ka'an ba'udat diyaruhum, jauh kampung mereka dari tempat orang Islam dan dari dakwah Islam. Dulu itu masuk akal. Nah, tapi sekarang dengan teknologi, dengan informasi, semua berita dari berbagai belahan dunia kita tahu. Au faqadus sam'a wal basara. Kemungkinan yang paling logis, kenapa tidak masuk Islam? Ternyata dia kehilangan pendengaran dan penglihatan. Kita dakwahkan dalam bentuk suara, telinganya tidak berfungsi. Kita isyarahkan dalam bentuk gerak-gerak, matanya tidak melihat. Tapi bila berfungsi salah satu, tetap wajib menerima Islam. Jadi yang menarik, sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu, di suatu siang saya sholat duhur di Masjid Baitus Salihin Ulekaring, lalu tampillah di depan kawan-kawan kita dari komunitas Jamaah Tabligh. Mereka tetap berdakwah dan itu luar biasa semangat mereka. Yang paling menarik pada kesempatan tersebut, yang berdakwah itu bukan seorang ustadz. Yang berdakwah itu seorang warga biasa dan pekerjaan beliau sehari-hari tukang tambal ban. Tempat usaha beliau di sekitaran Simpang 7 Ulekaring, dekat dengan Menteri Rahman yang buka praktek Rahmakoi. Keseharian beliau tidak terlihat sebagai ustadz, hanya tukang tambal ban dengan baju seragam dinasnya. Tapi malam-malam di tempat beliau itu ada sebuah keramaian yang sunyi. Bayangkan, keramaian yang sunyi. Kenapa? Karena komunitasnya komunitas orang bisu. Mereka berdebat mulai dari persoalan lokal sampai internasional. Tapi perdebatan mereka itu tidak mengganggu orang yang di sampingnya yang sedang berkomunikasi, karena tidak ada keributan sama sekali. Hanya pakai bahasa isyarat saja. Dan kita melihat ketika mereka berkomunikasi itu perdebatan sangat sengit. Beliau sebagai ketua komunitasnya, jadi hari itu beliau datang sudah pakai baju ala Jamaah Tabligh, berdiri di depan. Maka datanglah komunitas yang dari Bandung, mereka dari Bandung datang. Dakwah dengan bahasa isyarat itu diterjemahkan dalam bahasa lisan. Setelah berjalan kira-kira 5 menit, baru beliau ambil alih, ya, kawan dari Bandung ini. Apa kata beliau? Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, mungkin selama ini kita hanya berkomunikasi, berinteraksi, berdakwah, pengajian kepada orang-orang yang normal, yang bisa mendengar dan pandai bicara.
Tapi siapa yang akan menyentuh dakwah kepada kawan-kawan kita yang seperti ini? Mereka bisu, tetapi mereka bisu, biasanya bisu itu berpasangan dengan tuli dan bisu, tapi bisa melihat. Kami, kata pendakwah tersebut, datang dari Bandung kemari karena tergerak oleh sebuah realitas. Suatu hari, karena saya punya keterampilan berkomunikasi dengan bahasa isyarat, bertemu dengan kawan-kawan yang seperti ini, saya bertanyalah dengan bahasa isyarat itu, apa yang mereka tahu tentang Islam? Allah itu siapa? Muhammad itu siapa? Apa jawaban mereka? Allah itu adalah seorang suami dan Muhammad itu istrinya, atau sebaliknya. Mereka tidak tahu bahwa Allah itu sebagai Tuhan dan Muhammad itu sebagai Nabi. Maka mendapati realitas seperti ini, kami langsung ambil kesimpulan, ini adalah fenomena gunung es. Hanya yang kami temui satu orang ini yang seperti ini. Lalu bagaimana yang bisu-bisu yang lain di santero negeri? Siapa yang sudah berdakwah kepada mereka menjelaskan tentang hakikat Islam dan ibadat ini? Maka akhirnya saya rekrut kawan-kawan yang lain yang punya keterampilan untuk berkomunikasi pakai bahasa isyarat, punya ghirah yang sama untuk mendakwahkan syariah Islam. Kami datangi komunitas-komunitas saudara-saudara kita yang bisu ini, kami ajak diskusi, kami dakwahkan, dan mereka sangat terharu bahwa informasi ini tidak pernah tersentuh sebelumnya. Maka sekarang kami datang ke Aceh membangun kesadaran bahwa ada dakwah yang terputus terhadap orang-orang yang tinggal di tengah komunitas umat Islam. Maka siapapun di antara bapak dan ibu yang ada kerabatnya, anaknya, saudaranya, atau tetangganya yang bisu seperti ini, ajak datang kemari ke masjid ini, karena kami akan ada di sini selama seminggu ke depan. Dan bagi bapak-bapak yang ingin belajar komunikasi dengan mereka, duduk dengan kami ajarkan bahasanya. Dan itu luar biasa menggugah saya. Maka hari ini saya kebetulan salah seorang ipar, kakak dari istri saya itu tunarungu, tidak bisa berbicara. Dan kalau sudah tinggal dengan beliau berdua duduk di rumah, itu saya sudah hilang akal bagaimana harus berkomunikasi. Tapi untungnya beliau sudah pernah sekolah di sekolah khusus untuk orang-orang penyandang cacat ini, dan pandai berkomunikasi. Ini luar biasa, dakwah yang terputus. Maka nauzubillah summa nauzubillah. Nah, sekarang yang menjadi alasan kehilangan pendengaran sekaligus kehilangan penglihatan. Kita isyarahkan dia tidak bisa melihat, kita sampaikan dalam bentuk bicara, suara, dia tidak mendengar. Maka Allah bahasakan orang kafir summun, bukmun, umyun. Umyun itu buta, summun itu bisu, bukmun mereka tuli. Buta, tuli. Orang yang buta sekaligus tuli tidak bisa menerima informasi. Buruk, tapi orang kafir ini lebih buruk lagi. Informasi dari mereka pun tidak bisa diterima. Summun, bukmun, umyun. Sudah bisu, sudah tuli, buta lagi. Fahum la ya'qilun, mereka tidak berakal. Fahum la yubsirun, mereka tidak mendengar. Fahum la ya'qilun, mereka tidak berfikir. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat.